Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, ini adalah video saat Umi berada di Masjid Quba. Mohon maaf, audio aslinya memang off ya, ada trouble sehingga tidak bisa menggunakan audio asli untuk beberapa potongan videonya. Umi ganti dengan dubbing. Ini adalah perjalanan saat kita berziarah ke Masjid Quba. Masjid Quba sendiri adalah sebuah masjid yang terletak kurang lebih 5 km sebelah barat daya Madinah ya. Ini merupakan masjid pertama yang didirikan oleh baginda Rasulullah SAW saat beliau tiba di kota Madinah. Masjid ini didirikan atas bantuan para sahabat termasuk para penduduk Kuba yang merupakan orang-orang pertama yang menyambut kehadiran baginda Rasulullah SAW ketika beliau berhijrah dari Mekah ke Madinah. Nah, Masjid Quba sendiri ini memang bangunannya sangat megah dan menjadi masjid yang seringkali dikunjungi oleh para jamaah haji maupun jamaah umroh. Daya tampung dari Masjid Quba ini kurang lebih 20.000 jamaah ya untuk kapasitasnya. Nah, sementara keutamaan atau fadilah daripada mengunjungi Masjid Quba ini diantaranya adalah hadis Rasulullah SAW tentang bahwa jika barang siapa yang bersuci atau berwudu di rumahnya kemudian datang ke Masjid Quba dan sholat di dalamnya, maka dia mendapatkan pahala seperti pahala umroh. Nah, ini diriwayatkan dalam hadis Ahmad Nasai Ibnu Majah. Nah, ini kondisi di Masjid Quba memang selalu ramai sama penduduk dan pengunjung, terutama jamaah umroh ya, makin membludak. Makanya di Masjid Quba ini di pelatarannya juga banyak sekali para pedagang menjajakan dagangannya untuk oleh-oleh bagi para jamaah. Masjid Quba ini pertama-tama didirikan menghadap ke Baitul Maqdis pada awalnya. Nah, di tempat inilah sholat berjamaah diadakan secara terang-terangan untuk pertama kalinya ya. Jadi pertama kali ada sholat berjamaah itu ya di Masjid Quba ini. Dan setiap hari Sabtu Rasulullah SAW mengunjungi Masjid Quba. Lalu beliau sholat sunnah 2 rakaat. Dan selanjutnya itu tadi seperti yang tadi saya sebutkan bahwa beliau menganjurkan kepada kita agar berziarah juga ke Masjid Quba dan sholat di dalamnya agar mendapatkan pahala setara dengan pahala umroh. Naomi pada saat ini akan memasuki masjid untuk sholat sunnah. Jadi ini beberapa perempuan memang sholat di luar masjid ya, untuk memudahkan akses keluar mungkin ya, karena memang di dalam itu tidak terlalu luas untuk area perempuan, karena banyak yang sholat di luaran saja, apalagi bagi mereka yang memiliki keterbatasan atau berkursi roda, jadi banyak yang sholat di luar. Naomi sendiri akan sholat di dalamnya.
Pada saat masuk ke dalam ini kita diperiksa ya, tetap seperti biasa ada security, tapi tidak terlalu ketat juga karena areanya memang sangat padat ya. Nah, ini Umi memasuki Masjid Kuba. Awalnya memang sambil berbincang-bincang dengan rekan Umi, tetapi sayangnya audionya trouble ya, mati. Tapi insya Allah di part berikutnya audionya sudah kembali normal. Inilah kondisi di Masjid Kuba ya saat para jamaah yang sedang melaksanakan ziarah ke Masjid Kuba ini melaksanakan sholat 2 rakaat. Karena sebagaimana sabda Rasulullah SAW bahwa barang siapa sholat di Masjid Kuba ini maka setara dengan pahala umroh. Jadi artinya para jamaah yang bisa menyempatkan waktu sholat di Masjid Nabi ini memiliki peluang pahala sebagaimana pahalanya orang umroh. Amin, mudah-mudahan ya. Nah, jadi ziarah ke Masjid Kuba ini nyaris menjadi agenda wajib bagi para jamaah umroh. Masjid Kuba sendiri ini dibangun oleh Rasulullah SAW pada saat beliau hijrah ke kota Madinah. Dan ini adalah masjid pertama Nabi yang dibangun oleh Nabi beserta para sahabatnya. Kondisinya nyaris tidak banyak perubahan signifikan ya, tidak seperti Masjid Nabawi yang begitu luar biasa. Jadi arsitek masjid ini walaupun memang tentu saja tidak seasli zaman Nabi, tetapi relatif tidak terlalu sering ada perubahan. Ini lampu-lampunya seperti ini. Masih agak tradisional gitu ya, masuk kayu-kayunya ya, masih desain-desain lama asli gitu. Nah, karpetnya sendiri ini mirip karpet di Madinah ya, mungkin sama ya kualitasnya karpet hijau yang di Madinah, di Nabawi maksudnya ya, maaf. Ini ibu-ibu pada sholat di sini, alhamdulillah bisa sholat dan lumayan nyaman walaupun berdesakan, tapi tidak sempit juga. Area laki-laki itu di bagian depan, jadi dipisah. Alhamdulillah, jika masih dipisah dengan laki-laki itu relatif lebih nyaman. Dan mohon maaf, video awal saya mungkin harus saya dubbing ulang karena suaranya tidak terekam, ada gangguan. Jadi nanti akan saya dubbing ulang lagi. Umi, udah Mi, ayo. Saya mau keluar untuk melanjutkan ziarah perjalanan ke Masjid Qiblatain. Ini askarnya yang mengatur. Ini lokasinya ya, ada lumayan luas untuk area perempuan, ada sebelah kanan, sebelah kiri. Jadi teman-teman yang mau ke Masjid Kuba ini usahakanlah punya wudhu dari hotelnya supaya tidak harus antri berdesakan mengambil wudhu di toilet yang berdesakan. Insya Allah ini mencerminkan begitu beragamnya ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita dari berbagai suku bangsa. Jadi mengulangi tadi berbagai apanya? Ya diulangi sama Haji aja. Ya nanti mau berbagai suku bangsa, banyak sekali manusia ya. Yang hitam, yang putih, yang pendek, yang tinggi. Bu Haji mana Bu Haji? Udah sama Bapak. Udah. Oh, kita yang paling tisu 2 rakaat. Ini banyak yang nitip doa. Oh ya. They're all there waiting for you. Jadi ini manusia dari berbagai suku sudah berkumpul di sini, sebagian aja udah mencerminkan warna-warni ya, warna-warni kulit, warna-warni suku, semua terikat dalam ikatan Islam. Alhamdulillah ya. Tapi Indonesia itu paling mendominasi dimanapun ya. Indonesia paling banyak ya, bruh-breh di mana-mana tuh Indonesia. Banyak dan banyak, paling dominan kayaknya.
karena umat muslim terbesar itu Nah, di depan kita itu burung merpati lagi-lagi. Burung merpati ini hebat, bisa berada di kota suci ya. Mereka tuh menjadi binatang yang tiap hari bisa menikmati kota suci, kemudian dimanjakan oleh para jamaah juga, kasih makanan terus. Lihat indahnya, begitu lucu. Tapi anehnya kok satu warna ya, Mi? Mana juga kan ya. Teh. Nah, hanya satu jenis. Nah, bisa nggak ya bawa dari Indonesia sih? Maksudnya bawa ke sini jenis akan menjadi satu keturunan baru nggak ya gitu kalau dicampur di ras baru. Terus yang ini juga apakah ada di Indonesia? Jenis ini kayaknya kalau merpati di kita kan coklat. Ini mas ragam. Kalau di kita kan coklat ya. Ya Allah, ya Allah. Oh, ini coba ini. Wah, ini indah nih. Wah, ini indah. Tuh, backgroundnya adalah burung merpati. Masya Allah. Kita akan kembali ke bis untuk melanjutkan tur city tournya ke Kiblatain mungkin. Mana lagi tadi teh? Lupa. Kebun kurma enggak? Oh iya, ke kebun kurma. Kiblatain sama kebun kurma. Walaupun sudah pernah tapi tidak ada bosannya ya. Namanya city tour di Tanah Suci selalu aja menarik dan selalu ada cerita baru. Nah, ini Kiblatain, teman-teman. Memang klasik ya, kalau Kiblatain itu tidak semewah dan seelegan Masjid Nabawi. Yang mana ini? Ini. Jadi masih arsitek lama, jadul gitu. Ya. Jadi tidak sering direnovasi kayaknya ya, Mi. Masih arsitek zaman dulu. Semenjak kita haji juga sudah begini. Yang pangling tuh itu Nabawi, pangling banget. Iya, Nabawi terus setiap tahun diperluas sama kayak Masjidil Haram. Jadi pangling terus gitu ya, dan memang modern gitu kan. Kalau ini lebih tradisional. Laki-laki di sana Mi masjidnya. Belum, nggak tahu sudah. Nah, teman-teman yang belum pernah ke sini, saya doakan semoga Allah beri kemudahan untuk bisa hadir di dua kota sucinya, di Makkah Al-Mukarramah, Madinah Al-Munawwaroh, untuk menunaikan ibadah haji maupun umroh. Ya, segera niatkan teman-teman, jangan banyak berpikir. Nanti Allah yang akan memampukan kita, yang akan memberi jalan. Asal kita udah niat yang kuat, insya Allah Allah mudahkan. Itu saja liputan vlog hari ini tentang Masjid Quba. Semoga bermanfaat, semoga membuat semangat yang akan berangkat dan memberikan memberi tambahan informasi buat teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.